Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Kemarin gue udah sempet ngebahas iPhone 8 buat di tahun 2022 tuh kira-kira gimana sih? Masih oke atau enggak? Dan gue sempet bahas di video itu bahwa ada satu tipe iPhone yang mungkin bisa dibilang lebih worth it untuk dipakai sekarang di tahun 2022 dibandingkan iPhone 8. Ini adalah iPhone SE 2020. Nah, kira-kira apa aja nih bedanya sama iPhone 8 dan kenapa iPhone SE 2020 ini menurut gue lebih worth it untuk dibeli dibandingkan iPhone 8 untuk pemakaian jangka panjang? Yuk kita bahas. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut. Kita bahas iPhone SE 2020. Oke, yang pertama kita bahas desainnya dulu. Untuk desain, gue so far ini sering ngebahas juga di video-video sebelumnya bahwa gue ngebagi dua tipe iPhone berdasarkan desain, yaitu yang desainnya klasik atau gue nyebutnya iPhone dengan klasik desain kayak gini, atau iPhone dengan modern design. Modern design itu yang kayak iPhone X ke atas lah, yang layarnya udah full screen, terus udah nggak ada home buttonnya. Nah, iPhone SE 2020 ini secara desain masih masuk ke kelompok desain klasik menurut gue, yaitu yang ada bezelnya atas bawah kayak gini, dan masih ada Touch ID-nya. Nah, ini sebenarnya secara desain nyaris sama dengan mulai dari iPhone 6, 7, 8, sampai SE 2022 yang paling baru, itu secara bentuk dasar tuh masih sama, cuman beda-beda minor aja. Nah, kalau sama iPhone 8 sebenarnya bedanya apa sih iPhone SE 2020 ini? Secara peletakan tombol, secara yang lain-lain tuh sebenarnya sama persis, tapi ciri-ciri utamanya bisa dilihat di sini adalah untuk iPhone SE 2020 itu peletakan logo Apple-nya itu agak ke tengah sedikit, agak turun sedikit. Sementara kalau yang iPhone 8 itu agak ada di atas. Nah, secara desain klasik ini masih ada fansnya, masih ada yang emang nyari desain kayak gini. Pernah baca kan kemarin Chris Evans baru ganti iPhone 6s-nya kalau nggak salah, iPhone 6s Plus-nya ke iPhone 12 Pro, dan sempat gue baca-baca bahwa dia kayaknya masih lebih seneng dengan desainnya iPhone 6s Plus gitu. Jadi emang masih ada yang suka nih, atau masih ada yang nyari desain-desain iPhone klasik kayak gini. Tapi makin kesini menurut gue makin kecil peminatnya. Contohnya yang paling kelihatan adalah di iPhone SE 2022 yang desainnya persis kayak gini, nggak terlalu laku. Jadi orang pun menurut gue udah mulai adaptasi, udah mulai terbiasa dengan desain iPhone yang modern, yang full screen, yang layarnya gede. Jadi udah nggak aneh lagi gitu. Mungkin bisa dibilang tuh udah nggak terlalu relevan desain iPhone yang masih ada home buttonnya atau Touch ID-nya kayak gini. Tapi ya sekali lagi ini selera, masih ada yang nyari, pasti masih ada yang nyari. Tapi menurut gue makin kesini peminatnya makin sedikit. Tapi kelebihannya lagi sebenarnya secara ukuran ini compact banget. Jadi enak buat dibawa-bawa, ukurannya kecil, buat dikantongin enak, buat dipegang menurut gue juga enak, dipakai buat pakai satu tangan. Untuk pemakaian satu tangan tuh masih handy banget, masih enak banget. Mengenai ukuran body sih sebenarnya untuk yang desain modern desain iPhone itu bisa dibilang saingan sama iPhone 12 atau 13 mini ya. Secara ukuran malah mungkin ini lebih gede sedikit, tapi ukuran layarnya lebih kecil gitu. Kalau untuk performanya sendiri, iPhone SE 2020 ini menariknya adalah dia menggunakan chipset yang sama dengan iPhone 11 series, yaitu 11 dan 11 Pro. Sama-sama menggunakan Apple A13 Bionic atau Apple A13 Bionic. Jadi secara performa sebenarnya iPhone SE 2020 ini harusnya cukup kencang, masih relevan, masih untuk dipakai sekarang pun pasti masih enak. Buat main game, buat yang lain-lain pasti masih enak secara performa. Tapi secara secara form, sekali lagi secara bentuk, gue kayaknya akan lebih prefer make iPhone ini untuk konsumsi konten atau untuk main game itu dengan iPhone yang layarnya full screen, lebih besar layarnya, jelas lebih enak. Ini jadinya menurut gue itu agak kayak pemisalannya adalah mesinnya ini mesin apa ya, bisa dibilang mobil yang
sport gitu, tapi bodinya masih pakai bodi mobil MPV atau mobil SUV yang harganya nggak terlalu mahal. Jadi mubazir gitu. Performance-nya tidak ditunjang dengan desain yang full screen, tidak ditunjang dengan baterai yang gede. Oh ya, baterainya ini juga cukup kecil, jadi cuma 1821 mAh sebenarnya. Masih sama persis dengan baterai yang ada di iPhone 8. Jadinya ya buat main game bisa, buat yang berat-berat sebenarnya masih cukup bisa ngehandle. Tapi dari segi kenyamanan menurut gue udah kurang nyaman untuk main game yang cukup berat di layar 4,7 inch ini. Kalau cuman sekedar buat WhatsApp, buat Instagram, buat Twitter sih masih oke banget ya, masih oke banget. Tapi kalau untuk penggunaan berat, untuk nonton-nonton juga gue agak kurang nyaman nih dengan layar segini. Enakan yang iPhone XR atau iPhone 11 gitu, itu jauh lebih enak buat konsumsi konten dibandingkan iPhone dengan layar yang segini. Tapi kalau buat penggunaan harian aja, buat chatting, buat sosial media, sekedar sedikit-sedikit gitu, masih oke banget. Performance-nya juga masih cakep banget. Nah, support software-nya gimana nih? Untuk support software-nya sendiri, karena ini kan baru keluaran tahun 2020, iPhone SE 2020. Jadinya untuk support softwarenya ini masih dijamin cukup lama nih. Karena waktu keluar itu dapatnya iOS 13 kalau nggak salah ya. Tahun 2020 dapat iOS 13. Apple biasanya bisa 4-5 kali dapat update OS gitu. Baru top kayak iPhone 6, iPhone 7 itu baru stop setelah sekian kali update OS, baru di stop pengembangannya. Jadi kalau untuk masalah gimana nanti nih pengembangan softwarenya, update softwarenya akan dapat terus yang baru, menurut gue ini masih aman. Masih sekitar 2020 launching, berarti anggaplah 4-5 tahun dari 2020. Berarti dari sekarang 2022 itu 2-3 tahun lagi dipakai, itu menurut gue ya masih oke untuk catatan untuk update software. Jadi masih nggak bakal ketinggalan buat update softwarenya. Terus untuk kameranya gimana nih? Untuk kamera ada upgrade dari iPhone 8, karena seri sebelumnya yang kayak gini pakai iPhone 8, kalau nggak salah ada peningkatan dari iPhone 8. Cuman kameranya sendiri masih pakai single kamera aja, cuman pakai satu kamera, nggak ada lensa telefoto, nggak ada lensa wide. Jadi basic banget, untuk kebutuhan basic masih oke. Langsung aja kita lihat hasil foto dan video dari iPhone SE 2020. Tes kamera iPhone SE 2020 pakai setting Full HD 30 fps. Di sini sebenarnya ada 4 pilihan, HD 30, HD 60, Full HD ya, 4K 30 sama 4K 60. Ini lagi di Haji Lane, Singapura.
sekarang tes kamera depannya iPhone SE 2020. Kalau di sini cuma ada dua pilihan, HD Full HD 30 fps sama 720p 30 fps, nggak ada yang 4K. Kurang lebih kayak gini kualitas kameranya. Masih di Haji Lane di Singapura. Overall gimana? iPhone SE 2020 ini untuk dibeli tahun 2022 menurut gue masih cukup oke. Ada beberapa hal yang bisa bikin iPhone SE 2020 ini masih menarik untuk dibeli. Tapi menurut gue untuk penggunaannya sendiri, alangkah baiknya penggunaannya itu cuma dipakai untuk hal-hal yang basic menurut gue, buat chatting, buat sosial media, dan lain-lain. Bukannya nggak kuat, ini secara performa kuat, tapi problem ada di baterainya. Jadi kalau misalkan emang dipakai untuk yang berat-berat, untuk main game, untuk ngedit video bahkan, atau untuk konsumsi konten, ya baterainya bakal cepet banget habis. Harus selalu sedia charger atau sedia power bank. Jadi kalau cuman buat pemakaian basic, foto-foto sedikit-sedikit, buat WhatsApp, buat sosial media, dan lain-lain, ini sih masih aman. Dan menurut gue ini lebih worth it dibeli dibandingkan iPhone 8 karena secara spek udah lebih tinggi, kemudian ada beberapa upgrade lah, kemudian software update-nya juga pastinya masih akan panjang daripada iPhone 8 yang mungkin cuman tinggal sekali software update lagi. iPhone 8 kalau ini masih bisa 2-3 tahun lagi mungkin masih akan disupport software update-nya. Untuk masalah harga sendiri, menurut gue selisihnya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan iPhone 8. iPhone 8 tuh sekarang di sekitar 2,5 jutaan, ini mungkin di 2,93 jutaan tuh udah ada yang jual. Jadi nambah-nambahin dikit, dapat iPhone yang lebih baru, lebih powerful. Tapi kalau nyari desain yang masih klasik, mungkin ini bisa jadi pilihan iPhone SE 2020. Oke, sekian video dari Grid. Like videonya kalau emang suka. Jangan lupa subscribe ke channel The Grid di YouTube dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, Grid pamit. Bye.